Namaku Kila. Aku lahir dari keluarga yang bahkan tak mampu membeli nasi 3 kali sehari. Rumahku sempit, temboknya rapuh, atapnya bocor, dan impian kami selalu hujan sebelum sempat tumbuh. Ayahku meninggal ketika aku baru masuk SMA. Hari itu bukan cuma jasad ayah yang dikubur, tapi juga seluruh harapan masa depan kami. Ibuku cuma tukang cuci panggilan. Adikku Ega harus putus sekolah kelas 2 SMP karena tak sanggup beli seragam, bayar uang bulanan dan buku. Dan aku kerja di pasar, angkat karung, bersihin ikan, kadang-kadang bantu maklar sayur demi 1.000-2.000 rupiah. Tapi tengah peluh, aku bersumpah dalam hati, aku harus kaya, harus, entah dengan cara apapun. Lalu suatu hari takdir datang, mengenakan kemeja mahal dan jam tangan mewah. Namanya Pak Haris, usianya 45 tahun, wajahnya awet muda, dan dia kaya. Sangat kaya, tapi dia juga sudah punya istri. Aku tahu, tapi saat dia bilang suka sama aku karena aku rajin dan cantik katanya, aku tak peduli. Dia minta aku jadi istri keduanya. Dan aku langsung bilang, iya. Kami menikah diam-diam. Aku tetap sekolah, lulus SMA, lalu kuliah. Hidupku berubah. Rumahku dulu reot, sekarang sudah 2 lantai. Adikku lanjut sekolah, ibuku buka toko sembako, dan aku mulai hidup glamor. Tas mahal, skincare import, semua aku punya. Aku bahagia, tapi ternyata aku ingin lebih. Semester 3 kuliah, aku bertemu Irwan. Ganteng, muda, pintar ngomong, dan tahu caranya membuatku merasa muda. Kami pacaran diam-diam. Awalnya cuma ngobrol, tapi lama-lama aku jatuh cinta. Gila, buta. Sejak itu, aku mulai sering kasih dia uang, belikan motor, laptop, bahkan diam-diam transfer tiap bulan. Aku merasa hidupku lengkap, tapi dunia tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Pak Haris memergoki aku dan Irwan di mall. Aku bilang, cuma teman mas. Dia percaya. Tapi selang beberapa bulan, dia memergoki aku dan Irwan di rumah. Di kamar, lagi berpelukan, dia marah besar. Tapi tetap maafin aku karena dia cinta, terlalu cinta, atau terlalu bodoh. Dan saat itu aku sadar, cinta bisa dilenyapkan, tapi uang bisa diwariskan. Aku dan Irwan merencanakan sesuatu gila, kejam, tapi kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Kami menyewa seseorang untuk menyergap Pak Haris. Di malam gelap, jalan sepi, diskenariokan seperti dirampok, tapi kenyataannya itu dieksekusi. Dia meninggal di tempat. Apa aku iba? Kasihan? Sama sekali tidak. Yang ada rasa puas. Pemakaman berlangsung cepat. Aku menangis di depan orang-orang, tapi di dalam hati aku tertawa. Aku bebas, kaya. Beberapa aset berhasil kuambil alih karena sebelumnya sudah kami manipulasi. Surat kuasa, tanda tangan, semuanya sudah aku atur sebelum hari itu terjadi. Bahkan aku pegang tabungan atas namaku sendiri, 1 miliar lebih. 4 bulan kemudian, aku menikah dengan Irwan.
hidup bagai raja dan ratu. Tapi ternyata bahagia yang dibangun dari dosa tidak pernah tahan lama. Setahun setelahnya, polisi datang ke rumah, membawa surat penangkapan. Mereka sudah tahu rekaman CCTV, bukti transaksi, saksi dari teman Irwan sendiri. Kami diborgol, aku menjerit, aku memohon, aku mengiba, tapi semua percuma. Di ruang interogasi, aku ditunjukkan satu persatu bukti pengkhianatanku. Dari pengalihan aset, pemalsuan tanda tangan, sampai percakapan digital yang membongkar semuanya. Dan dari situlah semua mimpi runtuh. Hakim menjatuhkan hukuman mati untukku dan Irwan. Di dalam sel, malam selalu panjang. Tak ada tas mahal, tak ada make up, tak ada bantal empuk. Hanya tembok dingin dan dosa yang terus menghantui. Dan kini aku baru sadar, aku bukanlah wanita yang kuat. Aku cuma gadis kecil yang terlalu takut miskin, sampai rela membunuh siapapun yang menghalangi. Dan di sisa waktu ini, aku hanya ingin satu hal, maaf. Untuk ayah, untuk ibu, untuk adikku Ega, dan untuk Pak Haris yang sudah aku lenyapkan nyawanya. Karena ternyata kemiskinan bukan kutukan, tapi keserakahan itu yang membunuhku perlahan.